Ya kalamku bermimpi sapa ingsun. Bermimpi indah ini maksudnya ya. Bermimpi indah. Bilailatin baridatin pada suatu malam yang sangat dingin. Fi ghazwati Daris Salasil dalam perang Daris Salasil. Besar maksudnya ini. Sapa ingsun khawatir apa an ahlika nyento meninggal sapa ingsun. Rusak maksudnya meninggal ya. Ya sakit atau sakit parah karena kedinginan ya. Fatayammam tu kemudian tayamum sapa ingsun, Amr bin Aus tayamum ya. Karena sangat dingin. Tsumma shallaitu kemudian salat sapa ingsun bi ashabi dengan sahabat-sahabatku, teman-temanku. Salat as-subha ing salat subuh. Fadzakaru sudah, jadi sebelum ke situ ya. Jadi suatu ketika siapa namanya Amr bin Al-As itu bermimpi. Mimpi sampai mengeluarkan sperma ya. Kalau mimpi saja belum wajib mandi kalau nggak ada spermanya mas ya. Mimpi indah-indah pokoknya nggak tahu apa ya pokoknya. Kemudian, nah kalau apa namanya sampai mengeluarkan maka itu wajib mandi besar ya. Nah suatu ketika dalam perang apa namanya Zatus Salasil itu pimpinan perang yaitu Amr bin Al-As bermimpi. Ketika bangun, aduh, ini mimpi piye iki ya. Padahal cuacanya waktu itu fi lailatin baridatin, malamnya dingin banget. Mungkin musim winter ya. Nah, musim winter tidak seperti sekarang. Musim dingin tidak seperti sekarang. Kalau musim sekarang, umpamanya musim winternya di sekarang, umpamanya kayak di Eropa ataukah di Amerika atau apa itu ada air hangat, mas ya. Air hangatnya gampang. Jadi mau mandi jam berapa saja itu nggak merasa dingin, wong meskipun musim winter ya karena ada air hangat ya. Nah ini di peperangan Zatus Salasil ya. Mau cari air hangat kemana? Nggak ada, wis gampangnya nggak bisa. Mau bakar-bakar kayu gitu nyarinya di mana wong itu padang pasir ya. Pokoknya susah ya. Nah, Amr bin Al-As ini pimpinan perang, ya kan? Bermimpi begitu. Nah, terus saya pikir-pikir ini kalau saya mandi, saya khawatir fa'ashfaqtu in tasaltu an ahlika. Karena sangat dingin, ingat ini urat-urat saraf kan ada kemampuan menampung dingin dan panas itu kan ada anunya ya. Ada apa? Ada batasnya. Nah ini dirasa oleh Amr bin Al-As. Kalau saya mandi, ini ada kemungkinan saya bisa sakit atau bahkan meninggal dunia. Karena kan, ingat, jadi kalau mandi itu juga jangan buru-buru ya. Kalau di Indonesia mungkin karena derajat suhunya itu normal-normal, itu mungkin kecil kemungkinan berbahayanya. Tetapi itu pun kita harus hati-hati. Jadi kalau mandi itu jangan langsung mengguyur, pokoknya gitu, cuci tangan dulu. Jadi kan ini urat sarafnya mulai penyesuaian ya. Lalu kemudian cuci kaki dulu biar penyesuaian. Lalu sedikit demi sedikit baru diguyur kayak gitu. Jangan langsung kemudian masuk kamar mandi belum. Wah, itu kaget urat saraf ini otak ya. Kepala, urat saraf kepala itu agak agak sensitif ya. Nah itu maka hati-hati, maksudnya ya santai saja, jangan buru-buru kalau mandi ya. Jadi sedikit demi sedikit, kemudian oke, sudah menyesuaikan urat sarafnya baru guyur satu ke atas kayak. Ini karena hadisnya berbicara tentang ini kemudian. Nah,
Akhirnya Pak Amr bin Al-As tayamum, Mbak. Amr bin Al-As tayamum, kemudian ngimami sholat subuh, ngimami para anunya ya, tentara yang lain. Nah, tentara yang lain mengerti, ini Amr bin Al-As kan tadi kan mimpi, sekarang kok nggak mandi, nggak apa, tayamum lagi. Nah, pokoknya gitu ya. Nah, itu diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain. Fadzakaru kemudian menceritakan sopo ashabi, tadi sahabat-sahabatnya Amr bin Al-As ya. Dzalika ing mengkono mau, yaitu ngimami sholat pakai tayamum setelah mimpi indah ya. Lin Nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat ngerasanin Amr bin As ya, tapi ngerasaninya ya, benar, nggak apa-apa karena ingin mendapatkan nasihat dari Rasulullah. Kira-kira salah seorang di antara mereka, ya Rasul, ini kami kan pulang dari Ghazwatul Dzati Salasi. Kita pulang dari perang. Nah, itu waktu di mana di lokasi itu Amr bin As, pimpinan kami, itu mimpi. Lalu dia tidak mandi karena dingin katanya. Kemudian tayamumlah terus ngimami kami. Ini gimana ya Rasul, kok begini ya? Nah gitu. Faqala kemudian setelah diceritain begitu, faqala kemudian dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Amru, shallaita salat sapa sira bi ashabika kelawan sahabat-sahabatmu. Wa anta hale utawi sira iku junubun junub. Nah, Amr, ini saya dapat cerita. Betul ya, sampai ngimami sholat subuh dalam keadaan junub. Gitu, Mas. Waduh, ini mesti ada yang lapor kayak gini nih, kata Amr bin Al-As. Ya, tapi oke. Lalu kata Amr, fa akhbartu kemudian bercerita sapa ingsun ing Kanjeng Nabi. Billadzi bercerita tentang sesuatu manaani yang menghalangi apa ladzi ini ing ingsun minal irtisali saking mandi. Gini Kanjeng Nabi, memang benar apa yang diceritakan oleh sahabat-sahabat saya itu tadi. Bahwa saya memang betul ngimami sholat subuh. Saya tayamum betul. Saya junub sebelumnya itu iya benar. Tapi begini ya Rasul, itu di daerah waktu perang, itu kan musimnya musim dingin. Lah kalau saya mandi, siapa yang akan memimpin perang kalau saya sakit? Apalagi kalau saya meninggal dunia. Siapa yang akan memimpin perang ini? Waktu itu ya kan? Oh gitu tah. Iya memang begitu ya Rasul. Nah, Rasul masih diam ya. Lalu siapa namanya Amr bin Al-As mengatakan lagi, wa qultu lan mengatakan sapa ingsun Amr bin Al-As, inni sak temene ingsun niku sami'tu mendengar sapa ingsun Allah ing Allah Subhanahu wa taala yaqulu hale berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ini saat temeneng ingsun niku sami itu mendengar sapa ingsun Allah Subhanahu wa taala yaqulu hale berfirman di dalam Al-Qur'an, wala taqtulu lan ojo padha membunuh sapa sira kabeh, mateni sapa sira kabeh anfusakum ing diri kalian semua. Innallaha satamani Allah Subhanahu wa taala iku kana ono sapa Allah bikum kelawan sira kabeh rahima, iku rahiman Maha pengasih atau penyayang, ya kan? Lah kan di dalam Al-Quran ada itu ya Rasul. Makanya saya tayamum, daripada saya mati, daripada saya sakit, lalu tidak ada yang mimpin perang, kalaupun yang mimpin nanti bagaimana, kita juga tidak tahu. Ya sudah saya tayamum. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Di depan Rasul. Di depan Rasul beliau mengatakan begitu, berargumen. Lah setelah mendengar begitu, fadhahika kemudian tertawa, ya tersenyum, ya bahagia ya. Fadhahika kemudian ya tertawanya mungkin
ya agak sedikit ada suaranya. Kalau tabassama baru senyum aja ya. Kalau dohika mencerminkan bahwa Rasulullah itu sangat senang mendengar itu ya. Fadhahika maka tertawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yakul lan orang mengatakan sapa Kanjeng Rasul syai'an ing sesuatu. Terus nggak mengatakan apa-apa, diam aja. Itu berarti boleh tidak? Boleh. Gitu ya. Tidak disalahkan. Amr bin Al-As, wah ini murid saya, katakan yang Nabi sudah hebat, ini bisa berdalil walaupun mungkin kalau guyonan begitu ya, cuma namanya diam aja. Oke, berarti benar gitu ya. Wahada utawi iki Nabi Muhammad tidak menyalahkan tadi, iku i'tirafun merupakan satu pengakuan minal Mustafa saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala annal ibadata satamene ing atase satamene ibadah iku takun apa ibadah iku ala asasil wus'i didasarkan pada prinsip kemudahan wa taysiri dan pemudahan ya. Walaisa lan ora ono apa walaisat mestinya begitu ya. Walaisat lan ora ono apa al ibadah taknya diberi aja di laisat tak taknit ya. Walaisat lan ora ono apa ibadah iku ala asasi syiddati ing atase didasarkan pada prinsip keberat ya buat taulidi dan pemberatan. Tuh gitu jadi prinsipnya itu ya Bang mudah. Jadi gitu. Makanya kalau nanti hifdzun nafas namanya itu ya. Hifdzun nafas. Nah, sama halnya dengan kondisi sekarang ini Mas, Mbak ya. Pada COVID-19 ya. Virus corona ini kan lagi masih berada entah di mana kita tidak tahu ya kan. Umpamanya di Bantul sekarang sudah mulai lokal itu, jadi nanti hati-hati ya, hati-hati maksudnya ini ada yang sudah terkena di daerah Bantul, nah ya memang ini kemudian sedang katakan diobati ya, tetapi kan ini belum tentu orang ini itu pernah berhubungan dengan siapa ya kan, nah itu di daerah Bantul sudah ada, di daerah Sleman juga begitu, maka kita tidak tahu kemananya, ya kan? Di mananya kita tidak mengerti. Nah, maka kemudian umpamanya kalau ya ini sekarang masjid Al-Munawwir hanya diperuntukkan untuk keluarga pesantren dan juga santri-santrinya ya Mas ya. Tidak boleh orang luar kan? Yang dari luar itu tidak boleh. Nah, itu dalam rangka hifdzun nafas. Ya seperti tadi itu benar ya. Atau kebijakan dari pusat MUI pokoknya sudah mengatakan ya Jumat sekarang dihentikan dulu sholat zuhur saja. Nah itu ya namanya hifdzun nafas, nggak apa-apa ya. Itu menjaga diri kita. Sebab kalau sudah kena nanti khawatir, nah itu ya mudah-mudahan sembuh ya kan. Siapapun yang pokoknya orang-orang yang sudah saudara-saudara kita yang sudah kena, pokoknya gitu mudah-mudahan sembuh ya, dan alhamdulillah ya ini kalau di Jogja hanya hampir sejak 7 orang meninggal dunia itu kemudian sekarang belum ada lagi ya, alhamdulillah sudah mulai terobati dengan baik, tertangani dengan baik. Nah kayak begitu, jadi nggak usah terlalu ngeyel Mas ya. Kalau memang umpamanya ya sudah ini khawatir ada penularan penyebaran virus yang kita tidak tahu dari orang luar ya kan, maka kemudian kita tutup masjidnya untuk sementara dalam rangka menjaga kesehatan masing-masing. Pak Yainya dijaga, santri-santri dijaga, keluarga-keluarga kiai juga dijaga di situ ya. Nah itu nggak apa-apa ya. Meninggalkan Jumat nggak apa-apa dalam kasus itu, dalam darurat karena ada wabah. Nah, dalam rangka hifdzun nafas sama dengan Amr bin Al-As tadi itu ya, supaya tidak meninggal dunia, supaya tidak sakit, beliau tidak mandi besar ketika kondisinya sangat dingin. Nah, itu. Jadi santai saja ya.
Wa fi sahihil Bukhari lan ing dalam kitab Sahih Al-Imam Bukhari ada satu hadis anil Azraqi diriwayatkan dari Al-Azraq bin Qais. Qala mengatakan sapa Al-Azraq, kunna ono sapa ingsun, ada beberapa orang karenanya gitu ya, kami ala syati'i nahrin bil ahwas. Ala syati'i nahrin di atas di pinggir sungai ya, bil ahwazi di daerah Ahwaz ya. Kemudian qad nadaba, teman-teman habis airnya atau asad ya, habis anhu saking nahr tadi opo al-ma'u air. Jadi suatu ketika Al-Azraq bin Qais itu bersama teman-temannya itu lagi istirahat ya kan, lagi istirahat di sebuah ya di pinggir pantai, di pinggir sungai. Tapi sungainya itu dalam keadaan airnya sudah mulai pesat ya, mulai habis. Dah. Lalu faja'a kemudian datang sopo Abu Barzah Al-Aslami. Datang ala farasin di atas kuda. Lalu datanglah seseorang namanya Abu Barzah Al-Aslami. Dari naik kuda, tadi datang, dengan naik kuda datang, lalu turun. Turun dari kudanya, fasalla kemudian sholat sopo Abu Barzah. Wa khalla dan melepaskan sopo Abu Barzah, farasahu ing kudanya. Jadi tidak diikat, jadi dilepas saja. Sholat dilepas kudanya. Ternyata gimana? Fantolakot kemudian lari. Pergi ya. Pergi opo al-farasu kudanya. Jadi lagi sholat, Allahu Akbar. Hah? Oh, kudanya lari. Ini Abu Barzah. Nah lalu beliau melakukan apa? Fataroka kemudian meninggalkan, membatalkan ya. Fataroka kemudian meninggalkan sopa Abu Barzah sholatahu ing sholatnya. Daripada kehilangan kuda, lalu dia tidak jadi sholat. Sudah masuk ilmu tidak salih, kemudian dikejarlah kudanya itu. Kejar mungkin pakai lari ataukah gimana ya. Nah, watabi'a dan mengikuti sopo Abu Barzah tadi, ha ing faras tadi. Hatta adrakaha sehingga mendapati sopo Abu Barzah ing kuda tadi, ing faras tadi. Fa akhadhaha kemudian ia mengambil sopo Abu Barzah ha ing faras. Summa ja'a kemudian datang kembali lagi ke situ. Tapi waktu sholatnya sudah habis. Karena waktu sholatnya sudah habis, faqadha kemudian mengqadai sopo Abu Barzah sholatahu ing sholatnya Abu Barzah. Tuh. Jadi di tengah sholat batalin sholat, ngejar kuda, mungkin tidak hanya 1 meter 2 meter ya, masih kejar-kejaran mungkin ya kan. Kejar-kejaran sampai waktu sholat habis sudah didapatkan kudanya, kemudian kembali lagi ke tempat itu, lalu ngodoin sholat karena waktunya sudah habis. Ini nggak tahu, tidak diterangkan sholatnya, kemungkinan sholat zuhur kayak gitu ya, ataukah sholat asar, kita tidak tahu ini. Yang jelas waktunya sudah habis ya. Wafina lan ing dalam kita, wafina lan di dalam kita maksudnya di sini siapa? Azraq bin Qais dan kawan-kawannya ya. Wafina lan iku ing dalam kita rajulun utawi ono rajul seseorang lahu kang iku kadue rajul ra'yun utawi penglihatan. Maksudnya ada seseorang yang melihat bahwa siapa? Abu Barzah Al-Aslami tadi ketinggalan kehabisan waktu sholat, ya kan? Lalu dia mengkodok dan mengutamakan mengejar kudanya dulu. Fa'aqbala kemudian menghadap sopo rajul, yaqulu hale mengatakan sopo rajul, unzuru ila hadha syaikhi. Unzuru lihatlah wahai bapak-bapak, ini mengatakan kepada Al-Azraq, kepada teman-temannya semua di situ ya.
ila hadza syekhi, terhadap orang tua ini. Taraka hale meninggalkan sapa syekh salatahu ing salatnya syekh min ajli farasin, karena atau dalam rangka mendapatkan kembali kudanya. Alhamdulillah. Tuh. Baik. Jadi gimana ini bapak-bapak, mungkin ibu nggak ada ya Mbak ya. Yang di tengah Bapak-bapak ini lihat ini, bapak ini tadi itu kehabisan sholat karena dia mengejar kuda dan mengkodok sholat. Lalu diomongin begitu, Abu Barzah mungkin tersinggung juga ya. Lalu fa'aqbala, kemudian menghadap sopo Abu Barzah. Faqala, kemudian mengatakan sopo Abu Barzah, ma'annafani, ya, ora melakukan kekerasan ni ing ingsun, atau istilahnya kekerasan tidak harus fisik di sini ya. Sopo ahadun, seseorang, muldu faraktu, ya, sejak aku berpisah, ya, mundu faraktu, sejak berpisah sopo ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak dulu itu saya sering bersama Rasul, sekarang saya berpisah dengan Rasul, dan sejak saat itu tak seorang pun berani melakukan kekerasan kepadaku, termasuk kekerasan ucapan. Ya itu kan tadi menyinggung ya, kata Abu Barzah tadi. Wa qala, lan mengatakan sopo Abu Barzah, inna manzili, sak temani rumahku ki mutarakhin, jauh. Falau sallaitu maka lamun salat sapa ingsun, wa taraktu, lan meninggalkan sapa ingsun, membiarkan sapa ingsun, ya. Maksudnya membiarkan kudanya itu pergi. Kalau saya salat tadi itu salat dalam keadaan kudanya lari, ya. Kuda itu lari entah kemana, lalu saya biarkan saja, lam ati moko ora teko sapa ingsun ahli ing keluargaku, ing istri dan anak-anakku, ilal laili, pada malam hari, ilal laili, maring malam ini. Mas Pak Azrok atau Mas siapa, pokoknya gitu yang mengatakan tadi, rumahku ini jauh dari sini. Kalau saya sholat, lalu kuda saya hilang, saya biarkan pergi, maka saya akan jalan kaki, dan saya tidak sampai ke rumah itu pada malam hari ini. Daripada repot, saya kejar kuda dulu. Kelihatannya salah tidak? Kelihatannya salah tidak orang tua tadi, Abu Barzah tadi? Salah kelihatannya ya. Tapi itu justru yang benar. Loh kok bisa pasang? Iya, ini wadakarolan menyebutkan, wadakarolan menuturkan sopo al-Azraq tadi, ya. Annahu wadakarolan menuturkan sopo siapa namanya? Abu Barzah. Annahu ingsa temani Abu Barzah iku sahiba, ya. Iku sahiba menyertai sopo Abu Barzah an-Nabi ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fara'a, dan melihat, ya. Mengko melihat sopo Abu Barzah min taisirihi ing kemudahan yang diberikan oleh Rasul. Sampean itu loh gayak banget, katanya. Saya ini selama bersama Rasul, dan saya itu tidak pernah melihat Rasulullah mempersulit dalam hal kayak beginian ini. Sampean itu ngomong sembarangan aja, banyak mungkin ya. Kira-kira begitu. Tuh. Kalau sampean piye, Mas? Sampean berkuda, namanya kemudian tidak ditambatkan, lalu kudanya lari, sampean diem aja begitu, lalu sholat selesai, namanya begitu. Nah, jangan menyiksa diri. Jadi lihat kondisi, ya. Jadi kalau ada sesuatu yang dimungkinkan membahayakan dirinya atau darurat, dalam keadaan darurat, maka kemudian kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Contoh lagi, pokoknya begini. Contoh nih Mbak.
Sampean punya anak kecil. Anggap aja sampean punya anak kecil ya, Mbak ya. Oke. Sholat. Anak bayi sampean itu baru umur 2 bulan. Atau yang kira-kira, jangan 2 bulan deh. Yang kira-kira bisa bolak-balik dan seterusnya. 1 tahun. Ya. Sampean punya bayi 1 tahun. Tidur di atas ranjang bayi ini tinggi. Ranjangnya 2 meter umpama contoh ya, atau 1 meter lah tinggi. Lah itu sampean sholat, anak kecil sampean tadi itu tidur ya, lagi tidur. Nah sholatnya sholat zuhur umpama ya, sholat zuhur kan 4 rakaat nih. Baru 2 rakaat anak sampean yang baru 1 tahun itu mulai bergerak ke pinggir apa namanya? Ya, ke pinggir kasurnya itu. Mau jatuh. Sampean neruskan sholat atau batalkan sholat? Batalkan sholat. Ini berbahaya kalau jatuh. Bisa apa namanya? Kena apa? Umpamanya begitu ya. Apakah menindihin sesuatu yang berbahaya? Ataukah mungkin kena kursi? Ataukah apa? Batalkan sholatmu. Meskipun sholat zuhur tidak boleh dibatalkannya ya. Salat wajib tidak boleh dibatalkan kalau tidak ada uzur, kalau tidak apapun. Nah, kecuali kalau dalam keadaan darurat, dalam keadaan uzur, batalkan itu. Menyelamatkan bayinya dulu, menyelamatkan anak itu, baru kemudian sholat lagi. Umpamanya sholat zuhurnya tinggal 10 menit. Sholat zuhur tinggal 10 menit nih. Waktunya tinggal 10 menit. Baru sholat zuhur. Keadaan yang semacam itu. Lalu sampai pikir ini kalau saya batalkan, lalu kemudian masuk sholat asar, saya ketinggalan, kalau saya menolong bayi, maka kemudian saya ketinggalan sholat zuhur, ya. Kalau tidak menolong bayi ini akan jatuh. Mana pilihannya? Abu Barzah tadi. Pilihannya adalah menolong anak itu dulu, baru kemudian saudara sholat. Paham ya Mas ya? Jadi situasinya itu dilihat. Loh kok bisa ya Pak begitu? Gampang aja sebenarnya secara tauhid. Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kita tidak? Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kita tidak, Mbak? Mas? Tidak. Allah itu qaimun binafsihi. Sebentar. Betul ya kan? Bayi membutuhkan kita tidak? Iya. Jadi pilih dulu selamatkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yaitu anak kecil tadi ya. Kita nanti kemudian ya mau istighfar, mau kemudian mengqadha salat. Insyaallah Allah akan mengampuni dosa kita karena menyelamatkan bayi tadi. Gitu ya. Atau sampean sholat nih. Lagi sholat di pinggir kali ada orang tenggelam. Sampean meneruskan sholat atau menolong orang tenggelam? Menolong orang tenggelam. Kalau sampean bisa ngelangi loh Mas ya. Tapi kalau nggak bisa ngelangi, ya bunuh diri, ya kan? Ya harus bisa ngelangi dulu. Nah, kalau tidak, ya kalau tidak bisa ngelangi, maka kemudian mencari orang yang kira-kira bisa menolong, ya kan? Jangan langsung nyebur aja sampean nggak bisa ngelangi ya. Ya, umpamanya sampean bisa ngelangi lah gampangannya gitu ya. Atau sampean sholat di tadi itu pinggir kolam renang, anak lagi renang, kelelap, tenggelam, sampean batalkan sholat, nyelamatkan anaknya, ya anak tersebut ya, kemudian baru sholat lagi. Nah, syukur waktunya masih ada, kalau enggak ya diqadha seperti Abu Barzah, ya. Pak Sairon ini lelah banget hari ini. Tadi itu acara nggak selesai-selesai. Mulai dari siang hari sampai kemudian tadi itu. Sampai di sini aja dulu ya. Aku khawatir kalau diteruskan terus sampean aku pingsan terus sampean ngapain coba? Ya. Susah juga ya kan? Ya. Ya, marilah ini bab baru lagi nanti insyaallah minggu depan insyaallah kalau nggak bisa khatam sudah selesai. Nah, kalau begitu diteruskan nanti setelah hari raya ya.
Ya gitu kalau saya. Toh lumayan ya. Ya. Jadi nanti kita teruskan setelah hari raya. Janji loh Pak Sairon ya. Iya janji ya. Nanti kalau di WA terus alasan terus. Ya nanti insya Allah setelah hari raya kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan apa namanya kita semuanya sehat ya. Kemudian jumpa lagi setelah hari raya ya. Setelah kita mudah-mudahan cepat selesai lah coronanya ya. Wahai corona pulanglah ke tempatnya masing-masing lagi, jangan mengganggu kami ya. Kami lagi tolabul ilmi ya. Tolabul ilmi kalau ada jenengan corona itu terganggu juga ya, susah. Maka pulanglah corona. Amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واغفر لنا